Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yosi Susanti dengan NIM 11201153 dari kelas MA 20C15. Di sini saya akan mencoba melakukan uji parametrik dengan ANOVA. Untuk pengujian pertama menggunakan one way ANOVA, yaitu di sini menggunakan satu faktor. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama, kita buka filenya. Sebelumnya, saya sudah mendownload dan menyimpan file trap mode pada Excel. Nah, di sini kita lihat pada Excel ya, trap mode, kemudian open. Kita tunggu SPS ini menginput filenya. Nah, klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, kita lihat ke data view. Di sini ada lure atau umpan, kemudian location atau lokasi jebakan, dan mode atau jumlah ngengat. Di sini pada umpan ada sense, sugar, dan semicall. Kemudian pada location ada top, middle, lower, dan ground. Kemudian kita bisa lihat polanya. Pada umpan ini sense, sugar, semicall, sense, sugar, semicall, dan pada location top 15, middle 15, dan lower 15, kemudian ground 15. Kita ke variable view. Bisa kita lihat di sini pada type masih menggunakan string, di mana pada ANOVA ini harus menggunakan numerik. Oleh karena itu, kita sebelumnya sudah hafal, sudah mengetahui polanya terlebih dahulu. Di sini kita kasih keterangan untuk label terlebih dahulu. Di sini umpan, lokasi jebakan, dan jumlah ngengat. Kemudian kita menggunakan faktornya di sini lokasi jebakan. Kita isi value-nya. Yang pertama itu tadi top, kedua middle, ketiga lower, dan yang terakhir ground. Nah, klik OK. Kemudian di sini kita ganti type-nya menjadi numerik. Oke. Nah, kita kembali ke data view. Di sini kita input ulang tadi 1. Nah, 1 untuk top sampai 15. Ini bukan 1. Sini ya. 1 untuk top sampai 15. Nah, kemudian 2 untuk middle sampai 30. 3 lower sampai 45 berarti. Nah, yang terakhir 4 untuk ground. Stop. Nah, kita sudah input datanya, kemudian kita lakukan analisisnya. Analyze compare means karena kita melakukan uji one way ANOVA. Nah, di sini jumlah ngengat masuk ke dependent list, kemudian faktornya lokasi jebakan. Kita ke post hoc. Di sini menggunakan LSD dan Tukey. Kita centang, kemudian signifikannya di sini 0,05 betul. Continue. Kemudian ke option, kita centang deskriptif dan homogeneity. Continue. Nah,
Kemudian kita lakukan analisisnya. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini ada tabel deskriptif, tes homogen, ANOVA, dan multiple. Sebelumnya saya sudah mengcopy paste data output ini ke PPT agar lebih mudah menjelaskannya. Dan di sini tabel pertama yaitu deskriptif. Di sini ada 4 kelompok yaitu top, middle, lower, dan ground. Di sini juga terdapat nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain sebagainya. Kemudian tabel kedua ada test of homogeneity, di mana bunyi hipotesis dari tes homogeneity yaitu H0 data homogen dan H1 data tidak homogen. Di sini bisa kita lihat nilai signya yaitu 0,017 yang berarti kurang dari alfa. Tadi alfanya kan 0,05. Berarti H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kesimpulannya data homogen. Kemudian tabel selanjutnya di sini ada ANOVA. Bunyi hipotesis ANOVA yaitu H0 tidak ada perbedaan nilai rata-rata dan H alternatifnya setidaknya ada satu perbedaan nilai rata-rata. Kita bisa lihat di sini nilai signya yaitu 0,000. Lebih kecil dari alfa, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Hipotesisnya berarti setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan jumlah ngengat yang berbeda. Kemudian tabel selanjutnya ada post hoc test. Kenapa dilakukan uji post hoc? Karena kalau kesimpulan uji ANOVA-nya tidak ada perbedaan, maka tidak perlu dilakukan uji post hoc. Nah, dari uji ANOVA tadi di sini, kesimpulannya yaitu setidaknya ada satu lokasi jebakan yang berbeda. Nah, makanya dilakukan uji post hoc ini untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Apakah itu middle, lower, ground, atau top. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nilai signya jika lebih besar dari alfa, berarti tidak ada perbedaan atau tidak signifikan berbeda. Jika signya kurang dari alfa, berarti signifikan berbeda. Di sini bisa kita lihat top dan middle. Nilai signya yaitu 0,039, lebih kecil dari alfa. Berarti jika lebih kecil dari alfa, signifikan berbeda. Kemudian top dan lower di sini nilai signya 0,004, lebih kecil dari alfa, berarti signifikan berbeda. Dan top dan ground signya 0,426, berarti tidak signifikan berbeda. Kemudian middle dan lower nilai signya 0,836, lebih dari alfa, berarti tidak signifikan berbeda. Middle dan ground nilai signya 0,000, lebih kecil dari alfa, berarti signifikan berbeda. Kemudian di sini middle dan ground nilai signya 0,000, lebih kecil dari alfa, berarti tidak signifikan berbeda. Lower dan ground signya 0,000, lebih kecil dari alfa, berarti signifikan berbeda. Nah, di sini dapat kita lihat top dan ground dan middle dan lower nilainya lebih besar middle dan lower. Berarti disimpulkan middle dan lower lebih banyak menangkap ngengat. Kemudian tabel selanjutnya, di sini ada uji LSD-nya juga. Metode berbeda, tapi hasilnya sama, bahwa middle dan lower menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan top dan ground. Kemudian tabel selanjutnya
Ini adalah kesimpulan dari semua tabel di atas tadi. Di sini ada kelompok ground dan top, kemudian middle dan lower. Yang berarti middle dan lower ini menunjukkan lokasi jebakan yang lebih efektif untuk menangkap ngengat. Nah, itu kesimpulan dari uji ANOVA menggunakan satu faktor. Kemudian kita lakukan analisis yang kedua, yaitu two-way ANOVA. Di sini sama seperti yang tadi, sama menggunakan data yang tadi, kita masukkan value-nya di sini tadi satu, yaitu sense yang sudah kita hafalkan, 2 sugar, 3 chemical. Nah, kemudian klik OK. Di sini labelnya udah. Nah, typenya sama kayak yang tadi karena ini uji ANOVA menggunakan numerik. Kita ganti ke numerik, kemudian klik OK. Nah, kemudian pada data view, sini saya tadi sudah menginput ulang datanya. Variabel view-nya di sini. Kemudian tinggal kita lakukan analisis two-way ANOVA-nya. Sini type sudah betul, label dan value-nya sudah betul. Analyze general linear model. Nah, kita melakukan two-way ANOVA univariate. Dan di sini tadinya sebelumnya seperti ini. Nah, jumlah ngengat masuk ke dependent variable, umpan dan lokasi jebakan masuk ke faktor. Kemudian ke option di sini lure, location, dan lure location masuk ke display means, dan di sini yang dicentang yaitu descriptive dan homogeneity. Signifikannya 0,05, continue, dan kita lakukan analisisnya. Oke. Nah, sini sudah muncul outputnya sama seperti yang tadi. Saya sudah mengcopy hasil output ini ke PowerPoint. Nah, sini two-way ANOVA. Untuk tabel yang pertama di sini ada between subject factor, yaitu menunjukkan jumlah sampel dari setiap faktor. Sini faktor umpan jumlah sampelnya 20 masing-masing, dan faktor lokasi jebakan jumlah sampelnya 15 masing-masing. Kemudian tabel yang kedua di sini ada descriptive statistik. Di sini menunjukkan nilai rata-rata jumlah ngengat yang ditangkap berdasarkan umpan dan lokasi jebakan. Di sini nilai rata-ratanya. Kemudian tabel selanjutnya ada reference test of equality atau uji hipotesisnya. Nah, sudah kita ketahui bahwa bunyi hipotesis dari H0 yaitu data homogen dan H alternatifnya data tidak homogen. Sini nilai signya yaitu 0,145 yang berarti lebih dari alfa. Alfanya kan 0,05. Artinya H0 diterima yang berarti data homogen. Kemudian tabel selanjutnya di sini ada test of between subject atau tes dari uji ANOVA menggunakan dua faktor ini. Sini ada yang kita harus lihat yaitu lure location dan lure location nilai signya ya. Kita tahu bahwa hipotesis dari uji ANOVA dua faktor ini ada 3. Yang pertama hipotesis interaksi, yang kedua hipotesis faktor A, dan yang ketiga hipotesis faktor B. Nah, kita ibaratkan di sini lure atau umpan ini hipotesis faktor A dan location hipotesis faktor B. Kemudian lure location berarti hipotesis interaksinya.
Di sini nilai sig dari Lur yaitu 0,416 yang berarti H0 diterima karena lebih besar dari alfa. Hipotesisnya berarti tidak ada perbedaan jumlah ngengat yang ditangkap berdasarkan jenis umpan. Kemudian ada location, nilai signya yaitu 0,000, lebih kecil dari alfa, yang berarti H0 ditolak, otomatis H alternatif diterima. Hipotesisnya setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap. Dan yang terakhir, lure dan location, hipotesis interaksinya. Nilai signya di sini 0,932 yang lebih besar dari alfa, yang berarti H0 diterima. Bunyi hipotesisnya tidak ada interaksi antara jenis umpan dan lokasi jebakan. Tabel selanjutnya di sini ada nilai rata-rata dari umpan, lokasi jebakan, dan umpan dan lokasi jebakan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesimpulannya, uji ANOVA ini terdiri dari one way ANOVA dan two way ANOVA, di mana one way ANOVA digunakan untuk satu faktor dan two way untuk dua faktor. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya dari Allah dan kesalahan datang dari setan dan kita hanya korban. Baik, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Yosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.